mengizinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja D3K Angkatan 5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah pelaksanaan tahun 2024. Untuk selanjutnya ini adalah identitas saya. Nama lengkap saya adalah Wibawati Purwanani Destina Sari. Saya bekerja di instansi SD Negeri Pemilu Desa 3. Di atasan langsung saya yaitu Ibu Sri Haryati SPD MPD dan kemudian mentor saya yaitu Ibu Retno Asih. Untuk selanjutnya yaitu bab 1. Bab 1 mencakup tentang maksud, tujuan, waktu, dan tempat. Di bab 1 ini yang pertama adalah maksud. Maksud dari orientasi ini adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian pengenalan nilai dan etika dalam instansi pemerintah. Kemudian tujuannya dari orientasi ini adalah memberikan pengetahuan kepada semua peserta dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika serta pengetahuan dasar. Kemudian meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kegiatan ini dilakukan pada agenda 1 yaitu 6-8 Mei tahun 2024 yang dilakukan secara daring. Kemudian agenda 2 yaitu tanggal 13-17 Mei 2024. Kemudian tempat kegiatan dilaksanakan secara daring untuk agenda 1, kemudian agenda 2 yang kita laksanakan pada hari ini secara luring, meliputi mentoring dan seminar laporan di masing-masing satuan kerja. Untuk selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 ini membahas tentang nilai dan etika Kota Magelang yaitu visi dan misi. Visi Kota Magelang yaitu Kota Magelang yang maju, sehat, dan bahagia. Yang mana semua visi ini dijelaskan di misi Kota Magelang yaitu mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, dan toleran berlandaskan etika. Yang mana saya ambil kesimpulan yaitu visi dari Kota Magelang ini dimasukkan dalam misi yang disingkat dengan Mas Bagian, jadi sudah meliputi semuanya. Untuk yang ketiga yaitu etika, nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD. Yang mana OPD kita ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai visi. Visi itu adalah mimpi dari Dinas Pendidikan kita yaitu terwujudnya pendidikan Magelang Cemerlang. Cemerlang ini merupakan akronim dari cerdas, maju, iman, dan cemerlang. Nah, yang mana Cemerlang ini memiliki visi yang meliputi melaksanakan pelayanan prima di bidang administrasi, informasi, pendidikan, serta pelayanan pengembangan karir tenaga pendidik dan pendidikan serta transparan dan akuntabel. Yang mana misi pendidikan Kota Magelang ini ingin mewujudkan Kota Magelang yang cerdas melalui guru-gurunya untuk membentuk karakter siswanya di Kota Magelang. Nah, dari misi dan visi tadi memiliki tujuan yaitu tujuan jangka menengah tahun 2021 hingga 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan penguatan kebudayaan, yang mana pendidikan ini disiapkan untuk menyongsong generasi emas atau Indonesia emas. Nah, untuk selanjutnya ini adalah profil visi dan misi SD Negeri Pemilu Desa 3, yang mana sekolah kami ini adalah sekolah muda memiliki branding yaitu sekolah hijau, yang mana hijau itu adalah akronim dari humanis, inovatif, jujur, akhlak mulia, dan unggul. Yang mana profil sekolah kami ini memiliki sekolah paralel dan memiliki visi unggul dalam prestasi mewujudkan profil pelajar Pancasila dan peduli lingkungan. Yang mana visi ini kami tuangkan ke dalam misi membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu bab 4, yaitu poin dari inti orientasi ini, rencana kerja D3K. Dalam rencana kerja D3K ini sekolah kami memilih yaitu disiplin positif di rencana kerja atau RHK. Unit kerja kami SD Negeri Pemilu Desa 3, kemudian di sini saya menjabat sebagai guru kelas, kemudian masa kontrak saya atau masa kerja saya dari tahun 2023 hingga 2028. Semoga masih berlanjut dengan teman-teman semuanya. Kemudian tujuan dari instansi kami yaitu dituangkan dalam RHK yaitu unggul dalam prestasi mewujudkan profil pelajar Pancasila dan peduli lingkungan. Kemudian dari hasil kerja atasan langsung kami memilih di RHK yaitu disiplin positif, yang mana upaya menerapkan
yang di sini adalah FHK kami yang pertama, poin pertama yaitu meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Yang mana indikator dari individu yaitu meningkatkan praktik pembelajaran di kelas dalam penerapan disiplin positif. Dalam kegiatan ini, saya pribadi yaitu guru melakukan refleksi untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi di sini kami sebelum pembelajaran yaitu memulai dengan kesepakatan kelas yang dimana agar siswa dapat melakukan pembelajaran dengan baik dan bermakna. Kemudian kami juga melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dan mendukung kesepakatan kelas yang telah kita lakukan. Kemudian kami juga memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku yang kurang baik di antara mereka. Kemudian waktu dari kegiatan ini kami lakukan dengan penilaian PKG yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, dari penerapan semua FHK ini yang termasuk dalam penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu kami mengambil dari berorientasi pelayanan, di mana kami bersikap ramah saat melaksanakan segitiga institusi kepada murid, melayani konsultasi murid dan tanpa membeda-bedakan, dan cekatan dalam bekerja solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu adalah banyak sekali permasalahan yang kompleks. Jadi kami dituntut untuk berkolaborasi dan berorientasi pelayanan terhadap permasalahan yang ada di dalam kelas. Nah, di sini juga kami melakukan administrasi pembelajaran yang selalu dipantau oleh kepala sekolah, kemudian melakukan laporan kegiatan. Ini adalah laporan dari FHK kami yang poin pertama, melakukan disiplin positif. Di sini ada kegiatan coaching dengan kas Jawa yang mana kami selalu berkolaborasi dan saling coaching apa permasalahan yang ada. Jadi kita melakukan mencari solusi yang tepat untuk memecahkan semua masalah. Kemudian diseminasi ini kami juga secara bergantian melakukan praktik baik, memberikan ilmu-ilmu yang kami lakukan dan agar bisa ditularkan kepada teman-teman. Kemudian ini adalah contoh segitiga restitusi. Yang dimaksud segitiga restitusi itu adalah ketika murid-murid kami melakukan sebuah kesalahan, kami tidak akan menjudge kesalahan mereka, tetapi akan mencari bersama-sama dan menyadari kesalahan mereka secara sadar bahwa mereka itu telah berbuat salah dan memperbaikinya. Kemudian ini juga salah satu kegiatan kami melakukan kegiatan kelas, keyakinan kelas yang dilakukan kami sebelum pembelajaran dimulai. Untuk RHK kami yang poin kedua yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknik yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Di sini kami sepakat untuk melakukan mengikuti kegiatan-kegiatan meningkatkan kompetensi kami baik itu secara daring maupun luring. Salah satunya kami mengikuti daring yaitu di platform Merdeka Belajar yang sudah difasilitasi oleh mereka, yaitu PMM yang sedang berada. Di sini kami mengikuti pelatihan secara mandiri. Ini adalah salah satu yang sudah saya tuntaskan aksi nyatanya, yaitu di profil belajar Pancasila, kemudian di modul ada bimbingan dan konseling, kemudian juga ada pembelajaran terdiferensiasi. Dalam peningkatan kompetensi ini kami membuktikan dengan sertifikat-sertifikat yang kami atur di PMM. Nah, dalam nilai-nilai berakhlak kami melakukan dengan kolaborasi, di mana kami berkolaborasi dengan teman sejawat atau pihak lain dalam berbagai praktik baik seperti melaksanakan disiplinasi budaya positif di sekolah yang sudah disampaikan di poin pertama tadi. Jadi ketika kami melakukan aksi nyata, kami melibatkan teman-teman agar selalu berkolaborasi untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Nah, ini adalah lampiran yang saya sertakan. Telah menyelesaikan di PMM. Untuk sementara saya baru menyelesaikan ada 9 motif di pelatihan mandiri. Ya, di antaranya ada bimbingan dan konseling, mencegah perundungan di sekolah, yang semuanya itu mendukung dari disiplin positif yang sudah kami ambil. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu poin dari RHK kami yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, di mana kita melakukan supervisi oleh kepala sekolah. Di sini akhlak yang kami ambil yaitu akuntabel, di mana saya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini lampiran-lampiran yang sudah kami lakukan yaitu berbagi praktik
baik, diantaranya adalah melakukan IHT atau pembebasan, pembelajaran diferensiasi, kemudian praktik baiknya diupload di TMM, dan kemudian kami melakukan di link-link pribadi kami. Ini juga ada lampiran untuk saat ini TMM kami juga ini kinerja sudah 100% mencapai ketuntasan yang sudah diharapkan dari 6 bulan kemarin. Dan yang terakhir yaitu bab 5, yaitu kesimpulan dan manfaat, yang mana kesimpulannya P3K diharapkan atau memenuhi fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik serta dapat menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama dan bermanfaat untuk menumbuhkan karakter positif bagi anak. Kemudian manfaatnya yaitu dapat memberikan pengetahuan kepada peserta dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, etika, dan pengetahuan dasar serta dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN tertangkap. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang laporan orientasi P3K angkatan 5. Dan yang terakhir, mari bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar dan bangga melayani.